Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabil Yusuf Fadil Kamal dari program studi pendidikan olahraga dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan tentang materi bisbol. Di sini melanjutkan materi permainan bisbol, yaitu cara bermain bisbol. Caranya bermain bisbol yaitu permainan ini dimainkan oleh 2 regu. Tiap regu terdiri atas 9 orang. Permainan pada saat bermain, masing-masing regu akan bertindak sebagai regu pemukul dan regu penjaga. Untuk regu pemukul akan berusaha berlari antara base sampai base, kembali ke home base. Sedangkan bagi regu penjaga selalu berusaha untuk mematikan lari antar pemain lawannya. Sedangkan pemukul harus berlari di home plate, kemudian berusaha memukul bola yang diberikan oleh seorang pelambung atau pitcher dan pitcher step. Seorang pitcher melambungkan bola dengan ayunan tangan baik dari samping maupun dari atas ke bawah yang sah untuk dipukul. Jarak samping antara lutut dan bahu si pemukul. Kesempatan memukul hanya 3 kali. Setelah itu pemukul berlari ke base 1, kemudian dilanjutkan oleh pemukul berikutnya sesuai dengan nomor urutannya atau nomor jajannya masing-masing pemain. Selanjutnya, beberapa hal yang dilarang bagi seorang pitcher untuk adalah sebagai berikut: lempar bola ke pemukul tanpa menghadap ke home base, melempar ke pemukul atau base 1 tidak ada orangnya, tapi tidak jadi, sedangkan ia telah menginjak pitcher patch. Melempar ke suatu base tanpa melangkah 1 kali ke arah base yang dituju, sedangkan ia telah menginjak pitcher slab. Melempar ke pemukul dengan cara tidak benar. Kemudian selanjutnya, menggenggam bola terlalu lama sehingga memperlambat permainan. Kemudian berdiri di pitcher rest tanpa memegang bola. Kemudian selanjutnya, membuat segala gerakan melempar ke pemukul tetapi tidak melakukannya dengan bola masih dipegang. Yaitu hukuman orang yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pitcher adalah apa yang disebut dengan free leg bagi pemukul. Kemudian jumlah pemainnya. Jumlah pemainan pada permainan bisbol untuk setiap timnya yaitu 9 orang. Dengan posisi pemain di lapangan sebagai berikut: pertama, pelempar bola; kedua, penangkap bola; ketiga, penjaga base pertama; keempat, penjaga base kedua; kelima, penjaga base ketiga; keenam, penjaga lapangan dengan antara base 1 dan base 2; ketujuh, penjaga lapangan sebelah kiri; kemudian ke-8, penjaga lapangan sebelah tengah; kemudian yang terakhir, penjaga lapangan sebelah kanan. Meninggalkan base. Apabila seorang pelari base dapat bebas meninggalkan base-nya pada waktu pitcher siap di pitcher patch-nya, lari base masih diperbolehkan meninggalkan base. Kemudian seorang pelari dengan pukulan yang baik dan dapat kembali dengan selamat melempar home base akan mendapatkan nilai 1 poin. Setiap pelari yang memukul ke base tadi tidak boleh lewat. Jika lewat, dia boleh lewat base maksudnya. Jika lewat
base boleh kecuali lari ke base 1 langsung ke base 2, bukan berpura-pura. Jika bola yang dipukul berhasil ditangkap oleh regu penjaga, maka pemukul dinyatakan mati dan para pelari lainnya harus kembali ke base semula dengan segera agar tidak gugur. Kemudian selanjutnya, oleh karena itu setiap pemukul harus berusaha agar pukulannya baik dan jauh supaya ia dapat berlari dengan bebas menuju base 1. Pemain hanya berguna ke base 2 dan seterusnya. Istilah-istilah dalam permainan bisbol yaitu catcher. Seorang catcher sendiri berdiri dalam kotak di belakang home base. Tugasnya adalah menangkap semua lemparan pitcher yang tidak dipukul dan batter dan penjaga home base net terhadap base runner atau pelari base. Catcher juga harus menangkap bola yang jatuh dekat home plate dan menjaga runner di jari mencuri base. Catcher menggunakan pelindung muka, pelindung kaki, pelindung tubuh, serta sarung tangan atau glove. Secara keseluruhan, peralatan bisbol terdiri atas helm sebagai pelindung yang dipakai pemukul, masker penutup muka, atau body protector pelindung dada. Pitcher. Seorang pitcher bertugas melempar bola sekencang-kencangnya dan harus tepat agar pemain lawan atau pemukul atau hitter tidak mungkin dapat memukul bolanya dengan lemparannya. Hitter. Seorang hitter atau pemukul berusaha sebaik dan sejauh mungkin memukul bola ke daerah permainan atau fair territory. Apabila bola yang dipukul keluar dan daerah permainan, maka dianggap sebagai pukulan gagal dan dihitung strike, keuntungan bagi pitcher. Kemudian strike hitter dalam memukul diberikan 3 kali kesempatan untuk memukul bola dari pitcher. Apabila pitcher berhasil melempar bola 3 kali tepat masuk ke dalam strike zone tanpa dipukul hitter, maka pemukul hitter dinyatakan out dan harus keluar lapangan kembali menuju dugout. Strike zone. Strike zone adalah daerah kotak imajinasi. Tujuan lemparannya bola yang lemparan selebar komplit dan ditinggalkan di antara lutut sampai dengan siku untuk si pemukul, di depan si pemukul. Batting average atau bunch. Bola yang dipukul dengan menggunakan bat, bukan gaya atau force. Basic method. Pemainan yang terdaftar dalam urutan sebagai batter dan pitcher. Pemain ini tidak mempunyai peran pertahanan, double play atau ODP. Suatu permainan tempat seorang batter atau runner dan 2 orang yang dimatikan atau put out. Kemudian earned run average atau ERA. Jumlah run yang digunakan untuk pitcher dibagi menjadi total inning pitcher kali 9 seperti 10 banding 50 kali 90 sama dengan 1,80. Earned run. Setiap run yang dibuat yang memperoleh skor kecuali 1 yang dihasilkan dari kesalahan pemain fielding. Error. Seorang fielder kehilangan kesempatan untuk mematikan putar seorang batter atau runner untuk melejit dan melaju. Fielder touch. Suatu percobaan fielder terhadap foul ground ball untuk mematikan put out seorang runner dan batter yang memukul. Fielding average. Fielding average ini total put
out dan assist bagi total jumlah, semangat out, assist dan error. Full spy sebagai sebuah permainan di mana runner dimatikan out pada saat dipaksa maju ke base berikutnya untuk menyediakan tempat bagi runner berikutnya. Kemudian selanjutnya infield play, fire play yang dipukul dengan above the infield. Manakala runner berada pada base pertama, kedua, dan ketiga tidak lebih dari 1 foot. Umpire mengumumkan infield fly dan batter secara otomatis out, wasit ball. Pegawai dari catcher dalam menangkap dan memegang bola yang dilempar secara selain dari pelemparan will pitch yang memungkinkan runner untuk maju. Presentaga ragu atau pitcher dalam permainan dimenangkan sebagai dengan jumlah kemenangan dari kesalahan. Pinch batter, seorang batter harus menggantikan pemain lain daripada runner batter in atau RBI. Sebuah runner yang membuahkan nilai dan berikan kebenaran terhadap batter sebagai hasil pukulan batter yang selamat. Retrieve in field out atau batter mencapai base atau bola yang dilempar dengan base yang penuh memaksa sebuah run. Shot out, suatu usaha untuk berhasil oleh batter sebelum 2 out untuk memajukan seorang runner dengan bantuan bounce atau long pie out. Squeeze play, suatu usaha untuk membawa runner ke home dari base ketiga dengan bantuan sebuah stolen base. Tindakan runner dalam melanjutkan ke home base dari base tanpa bantuan batter atau kesalahan permainan oleh regu yang bertahan. Ball flip double header, 2 bola permainan di bawah floodlight, satu setelah yang di lainnya dengan start pertama pada awal senja. Balls yaitu suatu keadaan ketika bola sudah dipukul oleh hitter sehingga pitcher terkadang melepaskan pitch atau lemparan bola di luar strike zone untuk mengecoh si pemukul dan memaksakan melakukan aliran swing atau memukul bola jelek atau balls. Base running, setiap pemukul hitter yang telah memukul bola ke daerah permainan lanjut sebagai pelari base run. Dia berusaha berlari selama atau berlari secepat-cepatnya ke arah base sejauh dan sebanyak-banyaknya base yang dia capai. Selama pemain defense berusaha menangkap dan mengontrol bola pukulan hitter untuk melempar kembali pada pemain defense lainnya, infielder, untuk meng-outkan runner dan mengembangkan permainan. Fly out sendiri yaitu main team offense, juga dinamakan outs. Apabila yang dipukul langsung dapat ditangkap di atas udara oleh permainan defense tanpa menyentuh tanah terlebih dahulu atau fly out. First out, karena hitter terpaksa berlari setelah memukul bola ke daerah permainan dan kalah secepat dengan bola yang ditangkap lebih dulu oleh substitusi pemain baseman di base-nya, lalu disebut first out. Save, apabila runner atau hitter berhasil mencapai base sebelum bola ditangkap oleh infielder di base-nya, maka ia mendapatkan save dan boleh diam berdiri di base yang dicapainya. Base hit, seorang memukul atau hitter yang berhasil memukul bola melewati infielder sehingga
dengan mudahnya dapat mencapai 1 S-BOSS. Dapat bola memiliki lemparan mencapai base berikutnya bergantung pada kemampuan pemukul yang baik, keras dan jauh. Juga sulit dikontrol oleh pemain defense. Skill, karena runner dengan ini berusaha dan masuk mencapai base berikutnya tanpa pengetahuan tim defense, maka hal ini disebut base detailing. Take out, jika base runner meninggalkan base-nya untuk memperpendek jarak menuju base berikutnya, maka tim defense dan hanya dapat mematikan runners melalui teks menyentuh bola dan adanya tangan glove pada runner. Hal tersebut dinamakan take out. Kesimpulan dari materi ini adalah pada dasarnya permainan baseball hampir mirip dengan permainan softball, tapi yang menjadi perbedaan di antara ukuran lapangan kayu, pemukul bola, dan cara pitcher melambungkan bola dan gerak tipu, cara meninggalkan base dan jumlahnya inning dalam permainan ini. Sekian materi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.